Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan sehingga kita dapat berdiskusi online pada pagi hari ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ibu Nurma Izzati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Bidang Datar dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Christina Pina Amelia selaku moderator dari kelompok 5. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 5 ingin membahas mengenai parabola. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama, Nimatul Ajijah dengan NIM 19081050116, Bahari Iqbal 19081050119, Husnul Khotimah 19081050024, Christina Pina Amelia 19081050031, dan terakhir Sinta Nurizkilah 19081050031. Adapun poin-poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama, keterangan tentang parabola, yang kedua, lukisan parabola, yang ketiga, persamaan sederhana parabola, yang keempat, lactus rectum parabola, yang kelima, persamaan parameter parabola, dan yang keenam, pemakaian parabola. Untuk itu, mari kita bahas materi satu persatu. Kepada teman-teman kami persilahkan. Oke, kita bahas pembahasan yang pertama, yaitu mengenai keterangan parabola. Mungkin kalian sudah mengetahui bentuk dari parabola itu seperti apa. Bahkan, di dalam kehidupan sehari-hari, banyak contoh dari bentuk parabola. Namun, apakah kalian mengetahui pengertian dari parabola itu apa? Yuk kita bahas bersama-sama. Pengertian dari parabola adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang memiliki jarak tetap terhadap suatu titik-titik tertentu dan suatu garis tertentu. Selanjutnya, titik itu disebut titik fokus parabola, sedangkan garis itu disebut garis arah atau direktris. Agar lebih paham, bisa lihat gambar di modul pada 4.11. Bila telah kita tentukan direktrisnya, D, dan fokusnya, maka kita dapat melukis beberapa titik yang berjarak sama terhadap D dan F. Jika titik-titik itu dihubungkan dengan suatu lengkungan, maka akan didapat suatu garis lengkung yang bernama parabola. Nah, kita sudah mengetahui nih pengertian dari parabola. Di dalam parabola, terdapat beberapa hal penting mengenai parabola. Apa saja itu? Yang pertama adalah titik F, disebut puncak atau vertex dari parabola. Lalu titik F disebut titik api atau fokus. Nah, sedangkan garis D kecil adalah direktriksnya. Lalu yang ketiga adalah tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus atau focal cord. Sedangkan tali busur yang tegak lurus sumbu simetri disebut lactus rectum. Yang keempat adalah segmen penghubung fokus dengan suatu titik pada parabola disebut jari-jari atau kita sebut dengan focal radius. Perhatikan juga pada gambar 2.1. Tiap titik pada parabola berjarak sama terhadap F dan direktrik. Nah,
Ciri-ciri suatu parabola yaitu yang pertama, tiap titik pada parabola berjarak sama terhadap titik fokus dan garis direktrix. Lalu yang kedua, persamaannya berbentuk persamaan kuadrat. Yang ketiga, puncak berada di vertex. Dan yang keempat, jarak titik fokus ke direktrix itu sama dengan 2A. Secara umum, bentuk parabola terdapat 4, yaitu ada right hand parabola, left hand parabola, upward parabola, dan downward parabola, yang masing-masing diilustrasikan pada gambar 2.4 dan 2.3. Bentuk umum persamaan parabola yaitu y kuadrat sama dengan 4ax kuadrat. Untuk A lebih dari 0, titik puncaknya adalah 0,0 dengan sumbu simetrisnya adalah sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Garis direktriknya adalah garis X ditambah A sama dengan 0. Baik teman-teman, setelah kita membahas materi mengenai keterangan tentang parabola, selanjutnya saya Sintani Rizkila akan menjelaskan materi mengenai lukisan parabola. Nah, sebelum kita membahas tentang lukisan parabola, kita ulang lagi ya teman-teman, apa sih parabola? Parabola ialah tempat kedudukan titik atau himpunan titik yang berjarak sama terhadap suatu titik dan suatu garis tertentu. Titik tertentu itu disebut fokus atau biasa dilambangkan dengan F besar, dan garis tetap itu disebut direktrix. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kita dapat melukis sebuah parabola dengan fokus di F. Dengan direktris garis G, kita dapat melukis parabola titik demi titik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan ialah menetapkan garis G dan titik F. Langkah yang kedua, tarik sebuah garis melalui titik F yang diperoleh dari sumbu X tegak lurus dengan garis G sehingga garis ini memotong garis G di S. Langkah yang ketiga, menentukan titik O yaitu 0,0 pada garis Fs sehingga OS sama dengan OF. Langkah yang keempat yang harus teman-teman lakukan ialah membuat lingkaran yang berpusat di F dan berjari-jari lebih dari OF. Langkah yang kelima yaitu melakukan seperti langkah 4 dari titik S sehingga memotong SF di A1. Nah, langkah yang keenam ialah buatlah garis tegak lurus SF sehingga memotong busur lingkaran A pada titik B1. B1 ini merupakan salah satu dari parabola. Setelah melalui 6 langkah tersebut, kita lanjut pada langkah yang ketujuh, yaitu mengulangi langkah nomor 4, 5, dan langkah yang nomor 6 untuk mendapatkan titik lain pada parabola. Selanjutnya, yaitu langkah yang ke-8, setelah beberapa titik ditemukan, hubungkan titik itu dengan sebuah kurva yang mulus. Kurva itulah yang disebut parabola. Nah, berikut di sini ada gambar dari hasil lukisan parabola. Nah, teman-teman bisa diperbesar ya, ini diberhentikan dulu lalu layarnya bisa diperbesar. Jadi jelas ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu tentang langkah-langkah melukis parabola. Baik, setelah materi lukisan parabola, saya Nimatul Azizah akan menjelaskan tentang persamaan sederhana parabola. Dalam pembahasan berikut, akan dicari persamaan-persamaan parabola yang mempunyai fokus F A,0 dengan A lebih besar dari 0 dan direktriksnya adalah D sama dengan X sama dengan A, atau puncaknya di titik pangkal atau 0,0. Dapat kita tinjau suatu titik P X, Y, yaitu suatu titik pada parabola. Maka dapat dipenuhi panjang vektor FP sama dengan panjang vektor P aksen.
dengan P aksen adalah proyeksi titik P pada direktriks. Maka dapat dilihat pada gambar di bawah. Pada gambar di bawah, maka akan didapat dari panjang vektor FP sama dengan panjang vektor P aksen, maka akan diperoleh akar dari X min A kuadrat plus Y kuadrat sama dengan mutlak X plus A. Kedua ruas dikuadratkan, maka akan diperoleh X min A kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X plus A kuadrat. Kemudian kita pindah ruaskan X min A kuadratnya akan menjadi Y kuadrat sama dengan X plus A kuadrat dikurangin X dikurangin A kuadrat. Kemudian kita pecah yang kuadratnya akan menjadi Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2AX plus A kuadrat dikurangin X kuadrat plus 2AX dikurangin A kuadrat. Maka akan diperoleh Y kuadrat sama dengan 4AX. Bangun aljabar Y kuadrat sama dengan 4AX disebut persamaan parabola dengan fokus F A,0 dan direktriksnya atau D-nya sama dengan X sama dengan negatif A atau puncak di titik pangkal yaitu titik O 0,0. Tetapi jika titik fokusnya titik negatif A, 0 dengan A lebih besar dari 0 dan direktriksnya garis X dikurangin A sama dengan 0, maka persamaan parabolanya adalah Y kuadrat sama dengan negatif 4AX. Selanjutnya, untuk titik fokusnya adalah titik 0, A pada sumbu Y dan direktriksnya garis Y plus A sama dengan 0, maka persamaan parabolanya adalah X kuadrat sama dengan 4AY. Tetapi jika titik fokusnya yaitu 0, negatif A dan direktriksnya garis Y dikurangin A sama dengan 0, maka persamaan parabolanya adalah X kuadrat sama dengan negatif 4AY. Selanjutnya, perhatikan pada gambar di samping. Jadi gambar di samping ada 4 grafik persamaan parabola. Jadi untuk A lebih besar dari 0, grafik persamaan parabolanya adalah pada grafik persamaan yang pertama, Y kuadrat sama dengan 4AX. Grafik parabolanya terbuka ke kanan dengan titik fokus F A,0 dan direktriksnya X sama dengan negatif A. Kemudian persamaan grafik yang kedua, Y kuadrat sama dengan negatif 4AX. Itu grafik persamaan parabolanya terbuka ke kiri dan titik fokusnya adalah negatif A, 0 dan direktriksnya X sama dengan A. Kemudian grafik yang ketiga, X kuadrat sama dengan 4AY. Nah, ini grafik persamaannya grafik persamaan parabolanya terbuka ke atas dengan titik fokusnya F 0, A dan direktriksnya Y sama dengan negatif A. Kemudian yang terakhir, X kuadrat sama dengan negatif 4AY dan grafik persamaan parabolanya terbuka ke bawah dengan titik fokusnya F 0, negatif A dan direktriksnya Y sama dengan A. Nah, dari pembahasan sebelumnya, secara umum dapat dituliskan untuk A bilangan real, maka persamaan parabolanya yaitu Y kuadrat sama dengan 4AX atau X kuadrat sama dengan 4AY. Nah, persamaan-persamaan tersebut disebut sebagai persamaan sederhana parabola dengan puncak pada titik pangkal O 0,0 dan fokusnya pada satu titik yaitu titik F 0, A di sumbu Y dengan A adalah bilangan real. Nah, sekarang
persamaan y kuadrat sama dengan 4ax atau x kuadrat sama dengan 4ay akan ditinjau dari bentuk persamaan umum irisan kerucut, yaitu rumusnya ax kuadrat plus bxy plus cy kuadrat plus dx plus ey plus f sama dengan 0. Maka bentuk persamaan yang didapat itu adalah cy kuadrat plus dx sama dengan 0, ax kuadrat plus ey sama dengan 0. Bila a tidak sama dengan 0 dan c tidak sama dengan 0, maka persamaannya menjadi y kuadrat sama dengan negatif d per cx. X kuadrat sama dengan negatif e per ay, dengan d per c sama dengan e per a sama dengan negatif 4a, dan a adalah bilangan real. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang lactus rectum parabola. Apa sih lactus rectum parabola? Lactus rectum parabola merupakan garis yang tegak lurus, sumbu simetri, dan melalui titik fokus, baik itu titik fokus di sumbu y atau di sumbu x. Bisa dilihat pada gambar. Panjang lactus rectum parabola ini dirumuskan dengan 4 nilai mutlak P. Kenapa dengan nilai mutlak P? Karena setiap panjang itu harus bernilai positif. Bisa dilihat pada gambar kenapa harus menggunakan nilai mutlak P, karena dari titik pusat atau titik fokus F ke titik B itu berada di daerah sumbu negatif atau berada di kuadran negatif, kuadran 4. Dan jarak dari titik fokus F ke A berada di kuadran 2 atau sama juga kuadran negatif. Sehingga jelas bahwa lactus rectum itu panjangnya harus bernilai mutlak. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih panjang lactus rectum itu bernilai 4 nilai mutlak P? Bisa dilihat pada pembuktian berikut ini. Misalkan ada parabola y min b kuadrat sama dengan 4p dikali x min a, dan titik fokus a plus p, 0. Nanti bentuk parabolanya itu parabola mau memotong atau melingkari sumbu x atau simetri terhadap sumbu x seperti pada gambar sebelumnya. Nah, kemudian melalui pembuktian bahwa y min b kuadrat sama dengan 4p dikali a plus p dikurangi a menghasilkan y min b kuadrat sama dengan 4p kuadrat. Nanti kuadratnya dihilangkan kedua ruas, disederhanakan, kemudian menghasilkan y sama dengan b plus min 2p. Sehingga nanti luas panjang lactus rectumnya menjadi b plus 2p min b min 2p sama dengan 4p. Nah, di sini kenapa jadi b min 2p? Karena salah satu panjang dari jarak antara titik fokus itu kan simetri, berarti menghasilkan dua jarak yang berbeda. Ada yang mengarah ke daerah negatif, ada yang mengarah ke daerah positif, sehingga nanti dijumlahkan dengan mutlak atau bisa dengan notasi yang berbeda. Yang satu bisa positif seperti b plus 2p, dan yang satu bisa dinotasikan dengan bilangan negatif, yaitu b min 2p. Nah, seperti itu. Nanti ketika dioperasikan dengan pengurangan maka menjadi 4p. Nah, jadi itu dasar kenapa lactus rectum itu bernilai 4 nilai mutlak p. Baik teman-teman, kita
kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu persamaan parameter parabola. Sebelumnya, apa sih persamaan parameter? Itu persamaan parameter merupakan persamaan yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel, misalkan variabel X dan Y, dengan cara menggunakan dua persamaan dari dua variabel tersebut, di mana masing-masing persamaan dinyatakan dalam satu variabel. Nah, contohnya seperti bentuk persamaan berikut. X sama dengan K1 dikali T kuadrat. Kemudian persamaan berikutnya yaitu Y sama dengan K2 dikali T kuadrat, yang dimana T sebagai parameter, X sebagai konstanta, dan T sebagai K sebagai konstanta yang tidak boleh sama dengan 0. Kemudian X dan Y sebagai variabel. Nah, di mana sih letak hubungannya? Yaitu letak hubungan berada di parameternya, yaitu di T. Baik teman-teman, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa parameter itu merupakan hubungan antara variabel. Jadi sehingga nanti parameter parabola itu tujuannya itu untuk mencari hubungan antara X dan Y, atau nanti akan menghasilkan apa sih persamaan parameter parabola itu. Nah, dengan cara mengeliminasi parameternya yaitu T, kita dapat pemisalan X sama dengan K1 T kuadrat dan Y sama dengan 2K2 dikali T. Nah, untuk mencari hubungannya, kita tadi tinjau terlebih dahulu dari T-nya, seperti yang sudah dikatakan di slide sebelumnya. Sehingga T-nya itu sama dengan Y dibagi 2K2, atau T-nya itu bisa akar X per K1. Namun kita akan ambil yang lebih mudah aja, yaitu T sama dengan Y per 2K2. Sehingga nanti T-nya bisa disubstitusi ke setiap persamaan yang memiliki variabel tersendiri, yaitu misalkan di variabel X. Kita substitusi T-nya di K1 dikali T kuadrat. T kuadrat diganti dengan T yang tadi, yaitu Y per 2K2, sehingga nanti X-nya akan sama dengan 1/4 AY. Nah, kemudian dari X 1/4 AY, kita dapat melihat bahwa nilai Y kuadratnya sama dengan 4AX. Nah, jadi bisa dilihat teman-teman bahwa dari persamaan parameter parabola tersebut nanti menghasilkan sebuah persamaan parabola, yaitu Y kuadrat sama dengan 4AX, di mana A merupakan konstanta dan X merupakan variabel di sumbu X, dan Y juga sebagai variabel. Nanti grafiknya akan seperti di slide sebelumnya, yaitu bisa dilihat di slide lactus lactum, teman-teman. Baik teman-teman, dari pembahasan sebelumnya kita dapat menyimpulkan bahwa persamaan parameter parabola itu menghasilkan sebuah persamaan baru, yaitu persamaan parabola sendiri, yang dimana nilainya Y kuadrat sama dengan 4AX, yang berasal dari Y kuadrat sama dengan 4K 2 dikuadratkan dikali X per K1. Yang jadi pertanyaan, mengapa menjadi 4AX? Nah, bisa dilihat K2 dan K1 itu bernilai konstanta, sedangkan konstanta itu nilainya bebas kalau misalkan tidak diketahui hasil pastinya, sehingga konstanta K1 dan K2 itu bisa dimisalkan sebagai A. Nah, sehingga nanti persamaannya
menjadi Y kuadrat sama dengan 4AX. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuslo Khotimah. Kali ini saya akan membahas tentang pemakaian parabola. Sebenarnya banyak sekali penerapan parabola yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Yang pertama ada jalannya lintasan peluru yang keluar dari senapan, meriam, atau alat penembak lainnya yang hanya dipengaruhi oleh gaya berat, yaitu parabola. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar yang ada pada makalah ya. Kemudian yang kedua, bila kita ingin menempatkan sumber cahaya dalam benda-benda yang berbentuk parabola, maka sumber cahaya itu harus ditempatkan pada koordinat titik fokusnya, sehingga akan paling terang bila dibandingkan dengan disimpan pada tempat-tempat lainnya. Hal ini disebabkan bila pada titik ditarik cahaya, maka sinar yang jatuh pada permukaan parabola akan dipantulkan di masing-masing sejajar dengan sumber simetrinya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar pada makalah. Kemudian yang ketiga, bila suatu jembatan atau jalan yang bergantung seperti kabel, maka walaupun jalan itu rata atau horizontal, tetapi sebenarnya berbentuk parabola. Hal ini disebabkan berat dari pemisahan kabel tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar yang ada pada makalah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi mengenai parabola. Mohon maaf apabila dari kelompok kami materinya kurang lengkap ataupun terdapat kesalahan. Sebelumnya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.